satu cara. Kalau penggalangan dana kita fokus ke hasil. Betul. Kalau roadshow itu kan punya. Nah, roadshow itu adalah meskipun setelah roadshow ada kotak muter, itu beda kan? Nah, beda lagi. Makanya beda lagi. Apa? Ini kaitannya pendidikan ke PM junior kita. Ya. Bagaimana kalau misalkan bentuknya celengan, kita ngasih satu kotak atau celengan ke anak-anak junior kita, mereka misalkan 1 minggu uang jajannya 50.000, terserah monggo dia mau isikan berapa dimasukin ke celengan, dinding dengan artinya gini, kita arahkan ke mereka ke anak-anak ini supaya mau berbagi. PM junior sebar SOS sehari berbagi 1 orang 1. Wah. Itu bagus sih. Enggak, itu oke, tapi dari pengalaman ada anak-anak sekolah di rumah sih, itu dibagiin, ya itu sih. Saya setiap Itu kan keluar lagi. ya, Ya. tapi itu ide, mungkin nanti bisa dikembangkan. Karena yang perlu diantisipasi adalah mungkin ini ide. Langsung tak potong. Ini ide. Ya. Jadi mungkin akan dikaji lebih lanjut oleh Ya, perlu dikaji lagi, dana. perlu dikaji. Karena ini kaitannya dengan PM junior, Ya. tidak langsung dengan member. Ya. Ya, itu ya untuk unsurnya balik. Ada tambah lagi enggak? Ya, Pak. Kalau sudah, monggo. Dari saya mungkin menyikapi dari yang waktu tadi terkait IT, mungkin dibutuhkan tim khusus untuk mengenai IT. Salah satunya mungkin dibuatkan. Oke, siap. Itu sudah nanti akan dikembangkan sama ketua bidang Dibuatkan apa nih? Web, Web. diberikan informasi dan komunikasi. Itu akan dibuat Om Iya. Faizal. Mungkin mau buat web ya YPMI atau apa web YouTube. bisa jalan. YouTube. Oke, itu masih siap. Facebook ya. Siap. Karena apa? Menurut saya Bu, sekarang tim yang ada di YPMI jauh lebih lengkap, Oh iya. jauh lebih komplit. Harus lebih kuat. Jadi akan semakin kekuatannya luar biasa. Karena kemarin menurut saya Bu, Paling banyak 6 orang. itu jadi kehadiran orang itu luar biasa dan ini harapan saya setiap rapat 6 bulan sekali kita biasa seperti ini gitu loh, jadi kekuatan kita semakin besar. Lu dong. Kalau di internal pengurus YPM jangan 6 bulan. Oh iya. 1 bulan sekali. Meskipun lewat Zoom. Oke, usul yang lain saya udah ada yang lain. Untuk membuat grup WA khusus Bapak Asuh. Jadi Nah ini masuk Waduh, juga. yang Jadi grup berarti akan jadi grup saya ke 100 semua. apa? Aku juga ke 124. Contoh Kediri itu udah Hampir berapa hampir satu. Jadi bikin grup yang tim. Ya. Untuk bikin grup namanya Bapak Asuh. Anggotanya adalah orang-orang yang mau mendonasikan. Nah, Ini skala nasional atau regional? Nasional. Siap. Nasional. Karena sebentar tak potong. Karena di skala saya seperti di Solo Raya itu sudah ada grup orang tua asuh. itu aja dirubah dan dinasionalkan. Dinasionalkan atau itu dibubarin bikin satu lagi. Gak usah itu aja. Terserah. Kalau di Kediri kan juga ada tuh. Gabungin jadi Gabungin juga bisa itu. Kediri kan juga ada. Ya pokoknya satu grup itu Nah, gini, isinya gini, Bapak Asuh. gini. Teknisnya nanti Teknisnya kita serahkan penggalangan dana kemudian kita kondisikan mau buat grup baru atau apapun caranya. Yes. Yang penting isinya adalah orang-orang member Penermania yang mau berdonasi. Ya. Yang komitmen itu. nah, Itu aja. mau blok. Kalau saya mungkin para juga Om. Nggak usah, ini tingkat nasional. Karena kenapa? Nanti- Saya yang di lapangan dulu. Ntar dulu, saya potong langsung. Karena tujuannya bukan hanya untuk mengumumkan, tapi juga tujuannya untuk juga menyebarkan informasi program-program yang dikeluarkan oleh dia. Nah, begitu dia punya program A, langsung di flash di situ orang itu tahu. Yang satu grup itu tahu. Kalau grupnya banyak, grup kan sekarang udah 500 lebih satu grup. Kalau regional dibikin, nanti kita sulit. Itu nanti tugasnya penggalangan dana tuh. Kan sekarang masing-masing profil itu kan ada grup yang untuk donasi anak. Penggalangan itu untuk di grup regional itu untuk penggalangan. Tapi secara nasional ada grup satu yang isinya dari Informasi. Kan gini, jadi masalah untuk penggalangan dananya
istilahnya list yang donasi itu di grup regional monggo. Iya. Tapi di grup pusat itu adalah memang orang-orang yang sudah ada di grup regional itu dimasukkan Dijadiin satu, dijadiin satu. Itu yang banyak. Lain lagi, berkembang lagi karena Lurah tadi bicara seperti itu. Ya terus Lupa jadinya dalam pelik. Ya kan jadi diri sendiri-sendiri, solo sendiri. Iya. itu nggak apa-apa biar. Nggak apa-apa. Cuma nanti kan yang dimaksud itu dijadiin satu, Betul. dibikin grup Oh, nasional. Iya. Nah, Iya. dari situ juga semua jadi satu. yang regional itu ada juga di satu pusat YPM ini. Betul, paham. Dari situ juga mungkin saya usul, kalau ini usul boleh dipakai boleh enggak. Boleh. Pendonasian dilakukan langsung masuk ke rekeningnya Umba, rekening YPMI. Jadi Solo nggak usah ngumpulin di Solo kelamaan. Cukup Solo mencatat aja, misalnya Solo Kasunanan misalnya, atau Sragen. Transfernya jangan ke Sragen, jangan dikumpulin. Langsung aja ke situ. Tapi Sragen tetap mencatat. Informasinya ke Informasi nanti ke tetap seperti biasa. Jadi nggak delay. Karena Om Tai ini juga mau bikin kita bisa itu akan bocor dan akan melebar kemana-mana. Dan sumbernya akan dari mana-mana. Nominalnya juga berapapun akan masuknya ke rekening dia. Dari start 1.000 perak 1.000 bisa, ada masuk. 1.000 bisa. Nah jadi saya usul mungkin Lurah bisa mempertimbangkan dan tim juga bisa mempertimbangkan transfernya nggak usah lah di regional. Saya ke Diri Raya PMKN. Oh buset, ini 600 terus kirim. Karena kita sudah nasional, kita sudah punya gebrakan baru dan kita sudah fokus ke penggalangan dana. Dan daripada hari minta ya sudah, nggak usah pakai ke regional langsung aja. Itu lebih bagus menurut saya sih. Dari Pasukan. Langsung. Dengan skema seperti itu, seperti yang sudah pernah kita lakukan, pencatatannya akan sulit kalau tanpa pengetahuan Korwil. Karena kalau orang niatnya untuk nyumbang, saya udah setor, ya wis, dia merasa nggak punya kewajiban lapor ke masing-masing Korwil. Akhirnya nggak kecatat siapa aja yang sudah nyumbang. Dengan kondisi dikumpulkan di wilayah, dari wilayah nanti naik ke daerah, semua menjadi tercatat. Jadi kita bisa ada keuntungan di sana. Kita tahu Korwil mana sih yang rajin nyumbang, berapa. Ya, kalau yang mungkin belum aktif nyumbang, itu bisa target masuk penggalangan dana. Tim penggalangan dana masuk ke sana. Beda dengan kalau transfer direct, nggak kecatat. Ya, Itu permasalahannya itu. itu bisa, Iya. ya, tapi sebenarnya itu tergantung komunikasi. Kalau misalnya Korwil Kasunanan, Sragen lah katakan, hanya Sragen aja. Oke, Sragen kita ada 36 orang. Transfernya langsung ke rekening Umba ya, tapi tetap laporan ke saya. Resi misalnya. Nah, itu bisa mengedukasi seperti itulah. Itu bisa dicatat. Yang kedua, ada masalah lain lagi yang perlu kita bahas. Ada orang yang berapa sih? 45.000, tak bayar langsung setahun. Aku bayar 600, berat selesai. Nah, itu kan menjadi repot juga. Sebenarnya enggak juga sih. Tapi kalau mau dibikin repot. Karena tinggal edukasi kita aja. Nah ini kita sepakati, kita harus satu garis perkara nanti ada orang no-name nggak mau dikasih nama, susah juga kita nyatetnya. Terus gimana kita memaksa orang jangan no-name? Enggak, saya nggak mau riak, ini bukan riak, tapi perlu pencatatan internal kita kok. Nah ini perlu dibahas juga. Itu kesulitan juga, sama dengan apa yang disampaikan Om Rafi. Sebenarnya tinggal edukasi kita. No-name tolong disampaikan no-name dari mana. Ada juga yang seminggu sekali maunya 200 pemohon. Kan dia udah sumpah sama istrinya janji bahwa saya mau support betul-betul GPMI 1 minggu saya 200. Awalnya memang kita bingung, loh kemarin udah transfer lagi, nggak apa. Jawabannya cuma nggak apa-apa. Ternyata begitu kita besar. Dengan nyumbang sekali kan banyak. Iya. Tambah baik.
Nah itu bisa kita edukasi dan omong itu ternyata keluar, enggak, saya sudah janji sama diri saya sendiri dan istri saya selama sejak saya pensiun, saya akan support mati-matian dengan saya memberikan dana 200.000 per minggu untuk. Oh ya, monggo kalau gitu koordinasi juga sama Pak Picek. Nah ini kan bentuk komunikasi. Ini kesulitan juga. No-name itu banyak. Nggak salah mereka yang tangan kanan memberi, tangan kiri nggak perlu tahu. Artinya gue no-name aja lah, tambah Allah apa segala macam. Buat kita repot dalam penyatatan. Kita ubah juga nulisnya selisih 2 juta apa ubah? Oh itu nggak mau disebutkan namanya. Jadi ini kelebihan. Repot lah sebenarnya. Ini perlu edukasi kita sih sebetulnya. Ya. Tugasnya lurah untuk menyelaraskan itu. Tapi yang terkait tadi yang pencatatan itu berarti yang mencatat siapa? Maksudnya masing-masing korwil. Kalau saya sih saya tidak setuju kalau maksudnya tidak pas. Karena ini kita entitas yang berbeda, badan hukum yang berbeda. Jadi ini seolah-olah saling intervensi antara BM dengan YBMI. Padahal ini sebenarnya nggak pas, nggak ada kaitannya sekali, nggak sehat nanti. Jadi kalau saya sepakat kalau untuk sumbang, karena gini, secara undang-undang udah lain gitu loh. Perkumpulan sendiri, yayasan sendiri. Bisa. Iya, perkumpulan based on anggota. Yayasan tidak punya anggota, sehingga yayasan nggak boleh intervensi ke PM untuk pencatatan, untuk meminta itu gitu loh. Itu nanti kita salah benar gitu loh dalam dalam menjalankan. Jadi salah solusinya ya langsung store aja. Ya, langsung store ke YPMI. Berarti nggak usah dicatat. Nggak usah pencatatan ada di bendahara. Itu yang pertama. Terus yang kedua masalah NN. Sebenarnya nggak ada istilah kelebihan atau enggak. Ya, catat aja NN gitu. Iya, maksudnya NN gitu. Berarti pilihannya satu. Jadi langsung masuk ke sana, tidak ada dalam kontrol. Ternyata masuknya dia ke sini menjadikan sebuah pencerahan ya. Jadi enggak sih. Aku juga mencerahkan. Saya ngomong nih. Satu lagi. Ada pertanyaan dari membermu bahwa aku tuh bukan anggota YPMI. Ya memang tidak punya anggota. Nah, iya, ini kan kita perlu menjelaskan. Yang dibahas ya. Jangan gua semuanya. Aku tuh bukan anggota YPMI, jadi aku nggak mau nyumbang karena aku nggak tahu yang nyumbang itu kan anggota YPMI, sementara aku bukan. Nah ini perlu kita bahas dan perlu kita sampaikan bahwa YPMI itu nggak punya anggota. Iya. Nah banyak anggotamu yang nanya ke aku. Anggotamu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, saya juga. Ya. Kata-kata iuran itu juga saya kira juga nggak tepat kalau untuk yayasan. Apalagi kata wajib. Iya. Karena istilah kalau di dalam yayasan itu hanya dikenal donasi dan sumbangan, sudah titik, tidak ada iuran. Karena kalau istilah iuran itu sifatnya mengikat, dan tidak bisa lepas, namanya aja iuran. Ini perlu diubah. Karena kesepakatan rapat terdahulu. Kalau kita mengejar target pada waktu itu rapat sebelumnya. Itu kenapa kita jadikan iuran itu jadi perdebatan pada waktu itu. Ya toh? Jangan kalau sumbang sukarela karena di Pancuran ini. Pancuran. Kalau sumbang sukarela, kemudian datang aja sukarela. Kalau suka ya rela, nggak suka ya rela dia. Nggak bayar misalnya. Akhirnya. Akhirnya ini kan coba. Tapi boleh, namanya sukarela itu ya seperti itu. Kayak iki. Ini benar. Itu yang itu tadi. Mana? Iki mana dengar bener. Iya. Masih kan harus salah ingat. Terus. Itu film. Terus dulu. Untuk apa kamu? Ngomong lagi wis. Kalau kita kemarin bahas ini sukarela, ini nggak cocok. Kenapa? Karena ini tidak mau nyumbang. Nggak apa-apa jadinya. Sementara kita punya target. Boleh nunjuk aja. Nah, akhirnya kita bikin iuran wajib aja, jangan wajib. Karena ini nggak boleh wajib, nggak apa-apa. Kalau tulis wajib nanti ya nggak ada. Akhirnya kita wajib itu wajib untuk sosial. Kenapa wajib untuk sosial? Karena kita hidup bersosial, hidup beragama itu. Ini persepuluhan, ini per 2,5% misalnya. Kalau ini, ya kan curang deh. Sebentar, itu penjelasan waktu itu. Hitungan 2,5% itu kan wajib menurut ini masing-masing. Iya, jadi kita ngambil wajib itu dari situ. Tetapi sampainya ke member bukan itu. Wajib itu adalah wajib
kata wajib biasa bayar. wajib. Karena member BPM wajib bayar, bukan Kan wajib selama ini nggak 2,5%. ada yang menerangkan. Saya terusin balik bahwa sebenarnya kita komunikasi yang disampaikan oleh Om Afid tadi itu kita sudah beberapa kali dan kita sudah sering kali mengadakan informasi, komunikasi dan menyampaikan. Tapi itu tidak clear ke bawah, tidak rata. Akhirnya seperti ada putus komunikasinya. Nah, ini harus kita benahi bagaimana caranya. Salah satunya lewat roadshow. Yang kedua lewat baju putih. Ingat kalimat saya pada waktu di Pantura. Baju putih jangan lupa. 1 hari 15 menit untuk kebaikan. Betul itu. Betul. Panturan seragamnya gitu sih Om. Entah itu di WA, entah itu kita keluar sampaikan bahwa YPMI itu begini. Nah, itu juga komunikasi yang terputus sejak jalan. Nah, ini harus kita awasi juga. Saya minta tolong dibenahi. Nah, saat di Pancuran saya bilang kita mendeklarasi ini kita tidak boleh sama dengan PM. Tolong bekerja betul-betul yang amanah. Jangan kayak PM itu di situ nggak apa-apa. Kalian nggak pernah kobras, apa loh? Nggak ada sanksi loh. Tapi kalau ngurus ya PMI, nggak ngurus, saya pecat, saya ganti. Saya bilang gitu kan. Dan dulu sepakat kan. Karena apa? Ini amanah. Jangan main-main gitu. Terima kasih gitu ya. Bahkan duit dipegang Om Ubah ini kita nggak ada yang ngikat loh. Om Bayu aja tuh mikir, sudah aku baru ngomong gitu. Dan tapi sampai besok selamanya nggak iso mundur. Emang begitu sih, di Pantura emang gitu. Nah, kalau saya usul ya, jadi gini, sebelum kita memang sudah berjalan, tapi maksudnya harus ada penyadaran bersama bahwa kita harus berjalan kerja sendiri dulu. Artinya kita tahu sendiri, artinya secara konstruksi entitas itu kita tahu. Yayasan itu seperti apa atau gerak-geraknya. Perkumpulan itu seperti apa atau apakah ini bisa saling simbiosis, mutualisme bisa enggak toh? Kalau bisa, tetapi tidak bisa terus kemudian menekan. Karena gini, ini sama-sama berdiri sejajar. Tidak ada yang di atas, tidak ada yang di bawah. PNM berdiri sendiri, yayasan berdiri sendiri. Jadi ini equal gitu loh, sejajar gitu. Jadi tidak bisa saling seperti saya sama Pak Dik, apa Om Kender misal. Aku raiso ngurusi rumah tangga ada Om Kender. Demikian sebenarnya Om Kender juga raiso karena kita sudah berbeda. Gitu. Yang makanya selama ini seperti yayasan-yayasan yang berlangsung ya, seperti yang di Facebook misalnya ada yayasan Bunda apa gitu. Mereka hanya mencantumkan ini loh yayasan kami kekurangan dana karena ini bisa. Hanya seperti itu aja. Iya betul. Karena yayasan seperti itu. Itu pertama. Terus yang kedua meletakkan kota. Kota itu juga tidak boleh dikelilingkan. Kalau misalnya kota, karena yayasan maksimal seperti itu kita tidak. Makanya kalau di dalam anggaran dasar coba dilihat aja. Sumbangan tidak mengikat. Itu kata-katanya gitu kok. Memang nggak mengikat kok. Dia nyumbang aja nggak apa-apa kan? Iya, betul. Hanya saja tinggal bagaimana. Dan tinggal bagaimana. Yang tahu nyumbang atau enggak itu bendahara. Bukan. Stop. Jadi nyumbang stop. Kalau mencari dana kan cari dana aja. Fokus lagi. Ya kan? Jadi kalau saya hanya melihat nanti bagaimana kita memformulasikan yang elegan. Gitu ya. Itu jadi gini. Terima kasih. Pentingnya bahasa. Sedikit resumnya gini. Yang itu lah potong. Nah, kita mau mencoba mendudukkan sebuah kesadaran baru. Yang disampaikan Om Bayu, entitas. Bagaimana itu perkumpulan, bagaimana itu yayasan. Tapi karena YPMI ini sudah diakui mau tidak mau lahir dari adanya Pentermania, Pentermania dan YPMI harus equal, harus berjalan bersama, tetap bersimbiosis secara baik. Ini bukan yayasan yang berdiri sendiri, bukan? Bukan. Artinya ini berdiri sendiri, tetapi saling bersinergi. Tapi bukan dia tumbuh yayasan Pantura berdiri sendiri. YPMI ini berdiri atas dari lahirnya itu dari Pentermania. Historinya kan
gitu. Historinya, kita ngomong histori tapi tetap Bukan ujuk-ujuk mak penduduk. ada ya. Nah, karena itu beda ya. bener. Kita secara entitas masing-masing. Tetapi secara tanggung jawab moral, empati kita, Pentermania harus bahasanya punya tanggung jawab gitu. Meskipun tidak mengikat. itu dengan catatan tanggung jawab Pentermania ini tidak secara dipaksakan, tidak Ya. secara diwajibkan. Betul. Berarti untuk penggalangan dana sosial masuk kita ganti namanya bukan iuran wajib bulanan, tetapi donasi anggota PM. ya Nah, Oke ya. atau sumbangan itu. Sumbangan dan donasi boleh. Sumbangan atau donasi boleh. Yang penting kata-kata iuran atau wajib itu hilang. Berubah. Nanti implementasinya berbeda. Kalau Wajib atau enggak? masalah komunikasi Betul. ke masing-masing daerah dan wilayah, menurut saya disesuaikan Ya, jadi sesuai ini kondisinya tinggal sendiri. merubah poinnya aja. Ya. Kalau yang untuk globalnya sebaiknya kata itu dihilangkan. Hilang kan memang harus hilang kan. Jadi itu sudah. Tahan dulu. Oh ini. Monggo. Ngantuk. Jadi saya sebagai divisi penggalangan dana, ya kan? Kalau lihat poin-poin ini yang sudah ada di proposal sebelumnya, Ya. yang sudah disepakati bersama, Harus berubah. kurang ngomong wajib, beda, memang ada konflik itu. Ya. Betul. Tapi di sini kita cari solusinya, mana yang baik. Jadi nomor poin 1 dirubah. Semua yang ada kata-kata wajib sama Benar. Nomor 2 juga. Pokoknya ada iuran sosial wajib itu dirubah. bukan sosialnya tetap bagaimana? Iuran dan wajibnya. Iuran dan Wajibnya. wajib dan iuran. Kalau Iuran sosialnya sama tetap. juga. Tetap. Iuran sama wajibnya itu hilang. Dirubah ya. Nominalnya juga Nominalnya hilang. Nominalnya sudah hilangkan. tambahan. Nominal hilangkan poin 1. Nomor 2 itu minimal 100.000. Enggak, nomor 2 itu udah benar karena itu udah di RU, ada di RU. Kalau nomor 2 dibuat jangan sebesar tapi minimal 100.000. Enggak, itu sudah ada di ini RU soalnya. Enggak. Jangan ini di luar itu. Stop. Untuk RU tidak ada, untuk YPMI. Betul. Tidak ada. Untuk RU tidak ada sama sekali. Tapi untuk pendaftaran member baru Ya. itu ada. Pendaftaran member baru, CPM kan maksudnya gitu, yang CPM baru itu buat ke YPMI maksudnya. Nah, itu kan ada di poin 3. Di poin 3. Itu makanya kan di collab lagi. Ya. digabung. Poin 2 dan poin 3 itu digabung, cuman Kan dirubah belum selesai ngomongnya. minimal. Selesai. Jadi nomor 2, 3 itu kan digabung. Ya. kan? Karena 100.000 udah. Nah, terus? Nomor 4. Hubungan sukarela. Ini eksternal. Eksternal. Hanya eksternal. Kita bahas internal dulu. Internal dulu. Ya biar kelas semua maksudnya. Ya. Dia pengen penggalangan dana ini kelas sekalian. Jadi Oke. cuma dari 5 juta dan umum di sini saya udah mencoba buat dari platform kita bisa. Iya. Ya sudah saya diskusikan nama di pusat fundraising namanya. Iya. Ya, fundraising. Itu ternyata saya buat itu di aplikasi. Itu jalan sendiri tanpa saya viralin. Itu udah ada 100.000 dalam seminggu ya. Alhamdulillah. Ya kan? Apalagi kalau diviralin, didukung dengan materi Nah itu belum informasi komunikasi. Jadi makanya kita lebih kenceng lagi. dulu sini apakah setuju? Setuju atau tidak. Karena di situ kan ada poin yang jelas ya. Betul, langsung setuju. Betul. Umum. Iya, setuju. Umum maksudnya eksternal ya. Berarti Eksternal. untuk penggalangan dana eksternal salah satunya dengan cara itu. Dengan platform Mas, kita bisa. Kita bisa meskipun kadang member kita aja juga lewat pelat kita juga nggak masalah. Nggak masalah. Kan Oke. umum. Umum. Mas, makan ya. Kalau yang itu gini, kalau member kita sarankan jangan. Ya. Kenapa? Karena kalau melalui platform kita bisa ini Ada potongan. ada potongan fee untuk si ke platformnya, pemilik platformnya kan amat disayangkan walaupun memang Ya. hanya kecil. Ya. Nah artinya, hah? 5.000 apa? Ya. Nah jadi kalau yang untuk ke platform kita bisa Iya ini contohnya. Ini dalam seminggu lebih aja udah terkumpul 630.
tanpa aku viralin tanpa kemana. Ya. Bahkan ada yang nyumbang 1.000 perak. Sekarang di aplikasi itu bisa nyumbang 1.000 perak. Betul. Masuk malu kita nyumbang 1.000 perak. Ya maksudnya kita nggak membahas nominalnya. Ya, soalnya poinnya gini, simpelnya gini, kita mau bangun rumah nih, Ya. tapi duitnya nggak ada. Gimana cara supaya kita terjadi? Supaya target bulan Desember tuh ada. Itu loh. Simpelnya gitu, mau bangun rumah orang ini. Gimana? Jadi dari mana? Berarti untuk pembahasan 1, 2, 3 selesai. Belum ini 65. Enggak. Tiap tadi sudah ngomong. Bentar kok. Iya, penggalangan Pak Dirman dulu. Yang 1, 2, 3 tadi sudah ada sedikit garis benang merahnya. Seperti apa? Yang keempat kita setuju dengan platform. Sepakat ya? Ya. Oke. Kemudian yang kelima. Nah ini sebenarnya sama aja. Sama ya? Oke, sama. 45 tuh hampir sama kan? Yang keenam. Nomor 6 ini CSR. Berarti yang saya bilang tadi perlu proposal. Perlu proposal. Ada? Belum proposal enggak ya? Butuh, pasti. Oke. CSR itu kan kayak umpamanya Pak Adi nih kerja di perusahaan mana gitu kan perusahaan Kita sodorin. kita kirim proposal. Oke. CSR itu kan apa namanya? Tadi namanya corporate Social responsibility. perusahaan itu kan C-nya tanggung jawab moral buat bidang sosial. Ya. Itu kan pasti ada. Masa kan Om Afid kerja di mana kan ada yang tim Ada. ya pasti gitu. Kantor saya punya foundation sendiri. Betul. Siapa tahu kalau ya intinya tergantung Nah, dari apakah proposal. nomor 6 ini udah kita lakuin kan belum? Belum. Kita belum maksimal di situ memang dari Justru. sana. Jadi kalau kita ngelang dana itu memang belum dari internet Ya, memang aja. belum. Semua harusnya tungguin dari mana-mana yang penting Oke. duit masuk. Oke. Cuma dibangun. Siap, nomor 6 clear. Ya. Kita bisa berkembang lebih lanjut. Ya. Sumber dana lain yang sama Benar. aja. Sebelum ke 7, yang 1, 2, 3. Ada perubahan enggak Pak Dari? Nomor 7 itu sebenarnya Ada. Tadi kan sama aja. saya mendengarkan semua apa yang dibicarakan sama Aris, sama beliau ini, sama sampean. Sekarang kita itu tadi kan sudah disebut dari kita awal bahwa kita ini fokusnya kan penajaman untuk penggalangan dana. Kalau kita jelas-jelas itu penajaman untuk penggalangan dana dan targetnya itu 31 Desember. Ya enggak? Kalau 31 Desember itu belum tercapai, apa yang Sebentar Pak D, tak aku belum selesai. Ya, satu lagi. Jadi kalau kita melihat targetnya tadi di situ pada akhir tahun itu 430-an juta. Apa iya kita harus melihat dari tadi yang sudah disebut di sini bahwa melanggar dasar hukum. Benar, saya setuju. Memang aku sudah baca bahwa itu memang melanggar. Cuma kan tadi yang disebut kita tuh berdirinya dari Pentermania. Yang mana? Kalau berdirinya dari Pentermania, mau nggak mau kita kan istilahnya sudah punya rasa apa ya? Istilahnya rasa sense belonging lah gitu. Rasa memiliki. Itu yang saya sebut di situ. Jadi maksud saya Instagram live ya. kalau memang ini mau dihapus, Udah di take down. Bukan. Videonya udah di take down. Udah di take down. Target berarti nggak ada. Udah di take down sama Pak Pikir. Kurang berarti pasti loh pasti loh. Nggak bisa tercapai. Dan itu angka yang tadi yang disebutkan benar. Itu nggak akan. Oke siap. Gini. Tentang kekhawatiran Pak D nanti di akhir tahun itu kita mau ketemu berapa dan berapanya. Ini adalah poin terakhir yang akan kita putuskan. Kenapa nggak jadi majuin? Karena ini udah Sebentar, kita mau lanjut atau kita undur atau gimana? Itu endingnya nanti terakhir Pak D. Sekarang kita mau difokus penggalangan dana tadi. Karena tadi sudah tentang informasi dan kita pertajam dengan cara roadshow, dengan cara multimedia tadi. Sekarang kita langsung masuk ke penggalangan dananya. Salah satu, bentar Pak D. 1, 2, 3 itu sudah disepakati untuk yang namanya iuran dan wajib hapus, diganti dengan donasi atau sumbangan sosial. Perkara nanti ketemunya di belakang berapa nanti, setelah pembahasan ini selesai akan ada kesimpulannya. Yes. Nah, Makanya saya tanya dulu, 1, 2, 3 yang mau dirubah lagi ada nggak? Om Pak Pisah? Udah itu aja. Oke ya, tadi sudah dibuat tadi ya tentang pengembangan saya harus ada tambahan. apa Pak D? Maksud saya tambahan begini.
karena ini kita harus benar-benar apa istilahnya. Karena kalau sekarang nggak usah jauh-jauh, ini aja yang di setiap orang itu di Japri itu aja banyak yang nggak bayar. Soalnya kalau menurut saya, nah itu, dulu. Nah itu loh maksud saya. Jadi solusi kalau ini nggak dimunculin angka ini apa? Jadi makanya saya bilang ini perlu ada kampanye. Itu. Pak D. Bentar, tadi Pak D Kentir berimas mau ngerti kok, silakan. itu tadi yang nyambut Pak Hari. Ya. Masalah broadcastnya Pak D. Ya itu lah. Saya kan berbeda tanggung jawab sebagai pengumpul dana, ibarat katakan untuk menggunakan dana kan. Ya, mungkin yang Mas Pak Hari itu masalah broadcast ke semua nomor kontak masuk. Kan mungkin kan ada yang nggak berkenan atau apa kan kita nggak tahu, kita tahunya dari nomor kontak kita masuk gitu. Oke Pak D, saya paham. Oke Pak D, saya paham. Jadi kekhawatiran Pak D Hari adalah ketika nanti di akhir tahun dana kita nggak cukup. Gara-gara ini dihapus. Gara-gara dihapus betul ya. Nah, tetapi di pihak lain masih ada 456 yang saat ini belum bekerja secara optimal. Betul. Benar kan? Betul. Jadi saya masih percaya sebagai ketua umum, saya masih percaya dengan dihilangkannya angka-angka itu, kita masih akan berprogres. Setuju. Berproses selama 6 bulan. Nah, sekarang kalau satu sudah clear, menjawab pertanyaan tadi, saya langsung masuk ke 7. Saya ingat tentang omongannya Pak Dekender yang tadi lupa-lupa tadi, karena sudah tua. Saya udah ingat. Oke, masuk. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat. Contoh, tadi kan saya berargumentasi bahwa kalau melihat dengerin kata minta. Ya, ada. Tadi kan udah saya katakan bahwa kita punya angka sekarang 300 berapa Mbak? 387, target kita 1,5. Ya kan? Langkah apa nih? Apa kita mau paksakan tetap menjalankan pembangunan? Walaupun mungkin hanya sebuah formalitas untuk kita taruh suatu bongkahan batu ini sebagai tanda fondasi. Kalau itu aja sampai tahap itu juga nanti ada risikonya lain nih. Kami hanya main aja ternyata. Nah, mau nggak kita coba lebih istilahnya bukan mau nggak ya? Kita coba cari alternatif lain yang lebih. Siapa tahu ya, misalkan seandainya kayak tadi yang saya bilang Om Joko kita di jalan dengan uang 300 juta sekian, 385, kita tahu hitung dana operasional anak asuh berapa dalam 1 tahun, taruhlah 140 juta, 130 juta sampai berapa tahun? dalam 1 tahun itu kebutuhan anak itu kita penuhi, dan berarti sampai 2023. Berarti masih ada sisanya. Buat tolong hitung 380 sampai. Oke, aku paham. Kasarannya. Berarti kan masih ada sisanya nih. Ini kan ada sisanya nih. Misalkan taruhlah sisanya 150 juta. Misalkan dari dana 150 juta dilala dikali kurang, ya kan? Om Bayu Haji punya kenalan tetangga sedulurnya atau sopo. Iki aku punya kos-kosan mau dijual. Yayasan ambil, beli. Yang saat dia 130 juta untuk dana operasional si anak kita, anak Pantermania itu masih bisa tercover. Selain juga dibuat penambahan lagi, nambah tanah, nambah aset. Nah terkait dengan itu, artinya saya bawa pembinaan jangan diam dulu biar selesai. Nah ini apa saya? Iya, kan ada tuh dibahas. Yang menyelesaikan jangan Pak pembinaan. Dengan uangmu ini yang 300 ini sebagian dibeliin kos-kosan, artinya ditunda pembangunannya. Iya. Dan kos-kosan itu biar dikosin dulu sama orang, kita dapat bulanannya. Atau kita jual lagi, kita dapat keuntungan yang kos-kosan. Maksudnya barang itu kan kapan ini kos-kosan ini cuma contoh ya. Perumpamaan saya aja. Bisa tanah. Bahwa jadi intinya ini punya aset, punya aset tapi bisa menghasilkan. Dikelilingin lah duitnya, Oke. Ada lagi cukup. Belum ada lagi satu. Itu alternatif yang contoh pertama. Contoh kedua misalkan
Di Republik Indonesia ini ada yang namanya tabungan reksadana. Reksadana itu ada tingkatnya sampai yang minimalisir. Antara reksadana dengan deposito, angka bunganya lebih besaran di reksadana. Koreksi saya Om Ali. Clear? Clear. Nah, Bukan bunga, hasil keuntungan. yes, bisa bunga deposito dibandingkan bunga reksadana lebih besaran dari bunga reksadana. Contoh, bunga tabungan kita naruh tabungan dalam bentuk deposito. Nanti tuh Berapa ubah BRI 0,08 bukan? Kecil. Kalau di reksadana berapa Bang Mali? Bisa 3% per bulan. Yes. Persoalan ini udah kita bahas. Pengawas maju lebih maju. Artinya gini, yang menjadi pemikiran kita, bolehkah langkah-langkah seperti ini kita lakukan? Artinya bolehkah kita sarankan kepada para pengurus untuk menjalankan langkah itu? Artinya ada banyak langkah cara yang kita mesti harus. Ini kan udah mundur nih. Dalam 2 tahun kita mundur, ditambah lagi ada pandemi. Intinya satu Feli, yes. Pembangunan dana itu, pembangunan untuk yang di Jogja itu tidak kita paksa untuk dibangun untuk saat ini. Buat Desember nanti. Buat Desember nanti jangan kita paksakan itu sesuai kita dengan kemampuan. Nah, sambil menunggu itu, gimana caranya kita dapat dana dari Ya, tahan dulu. Oke, kalian sudah ini. Saya Udah, ya. Di Pak Dihari dulu. Yang soal masalah wajib. Saya bisa jamin. Balik ke atas. Ya, saya bisa jamin. Jatim tidak memedulikan itu. Proposal ini dibuang. Artinya ada atau tidak ada kata wajib, donasi dari Jatim ya continue seperti sekarang yang berjalan. Bisa dikonfirm ke Omuba. Jadi ini menjawab ketakutannya Pak Dihari kalau ada kata wajib ini nanti dihapus, donasi berkurang. Orang sekarang ada wajib aja donasi cuma segini, apalagi nanti kalau dihapus. Untuk Jatim saya bisa jamin, insya Allah tetap continue, angkanya kurang lebih ya berkisar segitu sudah. Itu yang pertama. Yang kedua, menjawab masalah pembangunan. Sebenarnya dari tadi saya pengen nanya, apakah ada keharusan harus kumpul dana segitu dulu baru dibangun? Nah, kalau nggak ada keharusan, apakah bisa nantinya dibuat per tahap? Tahap 1 mungkin apanya dulu, tahap 2 apanya dulu, continue. Ini kalau opsi nggak pakai muter dana, nggak pakai muter duit. Itu pertanyaan dan juga mungkin bisa disolusikan di sini. Kurang lebih gitu dari saya. Saya jawab, karena saya langsung ketemu sama si Mario-nya pada waktu itu, bahwa pada saat pembicaraan awal itu untuk pembangunan tahap pertama itu yang di sisi sebelah kanan. Ya. Kalau menghadap ke barat, menghadap barat itu sebelah kanan. Itu dulu tahap pertama. Kemudian tahap kedua di tengah. Itu sudah bentuk jadi. Kemudian tahap 3 baru sebelah kiri. Tahap 1 kebutuhan dananya berapa? Waktu itu dihitung cuma 300-an. Nah, ada di sini. 300 habis itu mangkrak. Nih. 300 sudah jadi. Sudah jadi tahap 1 dulu ini Pak D. Sudah jadi waktu itu 429. Nah, itu 429. Sudah jadi waktu itu. Ya. Nah, jadi menurut saya harusnya jalan dulu aja. Kenapa? Kalau tadi yang dikatakan dia, kalau kita bicara yayasan, itu dengan tadi uang dipergunakan untuk yang sifatnya spekulasi, itu kita kalau Anda ini bukan spekulasi. Tadi dulu, saya orang perbankan, mohon maaf. Karena di dalam perbankan itu memang ada reksadana, ada deposito, ada tabungan. Betul. Tapi yang namanya reksadana itu melalui fund manager. Ya. Jadi dana itu dikelola oleh fund manager. Betul.
kalau dana itu dikelola fund manager dan tidak ada jaminan bahwa fund manager itu untuk menjamin dana itu, dia bilang, loh saya tidak bisa jamin Pak, itu tergantung pasar. Oh bergantung, jadi selain kesadaran aja Pak? Bukan, saya Anggaplah orang awam ini. Iya. Saya tidak bisa jamin Pak itu. Saya tergantung permintaan dan penawaran pasar. Iya, Pak. Iya, Betul. nggak bisa. Satu lagi Pak D, Nah itu yang buat kita semua juga. Apa yang akan dilakukan? Misalkan kita putuskan tahap 1 ini kita jalankan, go ahead. Kalau sudah jadi bangunannya mau diapain? Gini, Bentar, Belum, boleh saya lagi nih. belum ke situ. Ini pembahasannya adalah sebelum pandemi. Iya. Seingat saya ketika pas pandemi, ya Om Joko ya. Ya. Mbak Mari itu bilang harga besi naik, harga semen naik. Ya. Kalau kita menggunakan metode secara bertahap, susah, repot. Makanya targetnya Om Mario, Mbak Mario, kalau kita punya uang setengah dari 700 berapa itu? 60 sekian, harus berani ya Om Joko ya. Kita harus berani aja, langsung bangun bukan secara bertahap lagi, tapi secara keseluruhan. Nah, sekarang kita sebelum masalah bangun dan tidaknya, kita tadi masih fokus di poin 7. Oke, balik lagi. Kita balik lagi poin 7 dulu, yang penggalangan dana tadi. Nah, tadi ada tambahan seperti itu. Nah, sumber dana lain sah dan tidak mengikat. Kita juga harus berpikir dengan saudara-saudara kita yang, karena tadi kita bahasanya kita nggak bisa lepas dari PM. Dan di PM dinamika sungguh luar biasa yang kita ketahui bersama ya. Pandangan tentang hal ini pun juga akan bermacam-macam ketika kita menaruh uang itu untuk sesuatu. Yes. Pandangannya juga akan bermacam-macam. Yes. Saya nggak begitu paham hal itu karena di agama saya nggak ada masalah gitu loh. Ya. Tapi mungkin di beberapa sedulur saya ada masalah. Kalau misalnya kita menaruh uang ini secara deposito atau uang ini menaruh di dana reksa. Ya. Kalau ini secara syariat memang secara aturan agama clear tidak ada masalah, no problem. Tapi ketika ini nanti ditaruh di situ menjadikan problem baru, masalah baru, perdebatan baru, lebih baik no. Ya. Makanya coba kita kan Betul. explaining Kecuali kalau memang ada hal yang benar-benar positif, misalnya kita buat aja ulaan apa dolok jadi selesai, itu singkat dan tidak akan banyak tidak akan banyak perdebatan. Kita jual beli kok sah, dikelola secara baik dan benar. Oke, itu clear. Nah makanya untuk masalah sumber dana lainnya yang tidak mengikat ini kita kasih bareng. Yes. Usul konkret adalah satu dengan dititip di dana reksa. Ini akan menimbulkan konflik enggak? Menimbulkan perdebatan enggak? Di menurut saya meskipun bukan anggota YPRI, tapi mereka adalah apa ya? Tiang-tiangnya YPRI yang akan support kita. Kalau ini akan jadi masalah lebih baik no sampai orang itu. Monggo sekarang menurut saya nggak paham betul. Kita fungsi itu aja dulu. Kira-kira sumber dana ini mau disitu kan enggak? Monggo Bang Mali coba jelaskan dulu. Silakan. Bang Mali. ya saya pakai Rame kan mau betul. ini lagi rame dan ini sebenarnya kalau buat kita anggap inti lah. Ini bicara mengenai pembangunan. Seperti tadi ternyata pembangunan ini kan itu pada saat sebelum pandemi. Dengan dana yang saya mau tanyakan gimana? Kita mundur lagi flashback dari total penerimaan itu kan ada penerimaan dari sumbangan wajib anggota ya, tuh. Ada sumbangan wajib anggota, itu bisa nggak dipisah dulu? Jadi kita ketahuan berapa sebenarnya iuran yang kita dapat di luar CPM. Karena pada saat CPM itu nggak ada, berarti nggak dimasukkan yang 100. Itu nanti kita analisa bareng. Oke, itu satu. Mengenai pembangunan, kemarin kenapa kemudian kita coba berdiskusi, berpendapat dan kita coba majukan karena kita coba majukan itu dalam arti tetap semua keputusan bersama
bukan keputusan kita. Karena atas dasar niat kita untuk YPM ini. Balik lagi, kemarin kenapa kemudian kita sempat berpikir kemudian ada reksadana, kos-kosan, ambulan, apapun itu yang sifatnya bukan karena sebetulnya saya orang MI di reksadana, bukan berarti harus reksadana. Itu sebagai contoh. Jadi satu yang mau saya tanyakan yang kemarin jadi pemikiran kami begini, saat gedung itu terbangun, apakah ada anak yang akan tinggal di sini? Itu yang harus kita kaji. Mungkin kita berpikiran positif akan ada gitu kan, akan ada. Tapi secara psikologis saat kita punya saudara jauh, orang tuanya nggak ada, apakah saudara-saudaranya akan melepaskan dia untuk datang ke Jogja? Itu. Kalau memang ada, alhamdulillah. Kedua, mengenai pembangunan ini, saya nggak tahu. Jujur saya nggak ikut bukan berarti saya nggak mantau, dan tolong jangan dianggap bahwa kita sama-sama nggak peduli. Apakah dengan pembangunan gedung yang akan kita bangun ini nantinya bukan hanya sebagai rumah singgah, gimana caranya bahwa itu bangunan atau gedung bisa menghasilkan untuk yayasan itu sendiri lah. Betul. Itu sendiri. Yayasan itu sendiri. Jadi istilahnya gini Pak. Jadi istilahnya yayasan berdikari. Kita coba kami entah apa namanya. Gimana caranya bahwa aset itu dapat menghidupi yayasan. Misalnya jangka pendek dan jangka panjang. Jangka pendek dan jangka panjang. Kalau kemudian saya nggak tahu, mungkin kamu nanti bisa kasih gambaran. Dengan uang yang kita miliki sebesar 300 sekian tadi, penerimaan yang ngambil pisang. Angel wis. Nggak apa-apa kalau boleh pakanan ya. Oh iya, kalau makanan nggak apa-apa. Kalau makanan nggak apa-apa. Jadi saya lanjutin ya. Jadi istilahnya jangan sampai kita membangun suatu gedung atau apa. Dan Ren, itu baru turun dari terminal ya itu dan kopling. Abuku. Dan Ren. Oke, jadi ini kan. Kenapa kemudian reksadana deposito apa itu hanya sebagai contoh. Kita banyak hal yang mungkin kita, tapi yang penting jangan pribadi, dalam arti saya minjem pribadi itu kita tiadakan. Mau reksadana, deposito apapun. Dan tapi yang kemudian jadi pemikiran kami adalah gimana kalau memang kemudian gedung itu jadi, itu bisa menghasilkan untuk YPM itu sendiri, misalnya kos-kosan. Apakah itu jadi kos-kosan? Apakah itu jadi kos-kosan yang kemudian menghasilkan kita? Karena yang harus pijat. Nah itu jangan. Karena Pijat anak aku juga. Pijat plus loh, begini loh, plus, mana loh, plus. Karena gini. Saya mana tadi? Karena gini, yang seperti tadi yang saya bilang, kita punya saudara, anak yatim, kemudian kita bisa membantu mereka. Apakah kemudian orang tua, saudaranya, anaknya akan melepaskan mereka untuk kita ambil di Jogja? Itu mungkin iya, tapi mungkin Ntar aja kalau Satu lu nggak tahu mobil gua di mana. Gua baru aja. Jadi seperti itu mengenai gedung. Jadi kalau memang kita balik lagi dengan dana yang sebesar kita punya, kita tahu berapa CPM, berapa yang sudah benar itu satu. Kedua, apakah dengan dana yang kita punya kita bisa membangun gedung satu lantai tadi? Kalau pandangan kami, gimana bahwa balik lagi ada beberapa hal yang kemudian menyangkut mengkorelasi dengan beberapa hal, salah satunya dengan pihak ketiga. Jadi bisa jadi uang yang kita miliki itu kita mungkin kita buat, anggap kita dalam putar ya, tapi putar itu dalam arti semuanya harus setuju. Bukan berarti kemudian saya datang ke rumah kasih ntar saya kasih 10%, nggak kayak gitu. Gitu. Mau ke reksadana, mau ke mana, deposito, kepada ada tertutup, ada teraga dan lain-lain, monggo. Tapi semua setuju. Tapi balik lagi, gimana dengan gedung? Oh, gedung bagus. Tapi kemudian kita coba berpikir bahwa gimana gedungnya itu juga bisa menghasilkan nanti untuk YPMI.
dalam arti apakah mungkin kos-kosan atau mungkin rumah, itu yang kita harus tahu. Nah, bicara lagi, kenapa kita nggak memanfaatkan dari CSR? Dan CSR itu gede. Jadi misalnya lantai pertama dari ASKO, lantai pertama adalah ASKO akan punya berapa kebutuhan? 400 juta. Kita ajukan secara proposal. Orang melihat proposal itu dengan dengan anak asuh kita yang 14, mungkin mereka kan belum mikir ya. Tapi mungkin kita nggak tahu. Tapi misalnya lantai pertama dari ASKO, yayasan gedung pentermasinya ASKO, misalnya gedung kedua mungkin cari-cari menyanggupi dengan itu. Gedung ketiga mungkin trotoar apa gitu. Itu menurut saya lebih buat kami mungkin masukan, bukan paksaan, tapi itu jadi pertimbangan. Jadi uang yang sebesar tadi jangan sampai kemudian kita memaksakan bangunan, tapi kemudian mangkrak. Ya. Dan kemudian juga kita coba telah ulang bareng-bareng lagi. Apakah kemudian bangunan itu bisa menghasilkan untuk kita kalau kita paksakan dari uang yang besar tadi? Karena bayangan saya tadi masih ada PR kemudian cara supaya member itu ke kita. Dan kita jangan terlalu jangan kemudian kita jadi bungkus YPR kita paling oke. Dengan kita jual YPR kita paling oke karena banyak orang itu di tempat lain yang tanpa kita ketahui. Tanpa diketahui dan besaran lumayan. Nah, gimana cara supaya mereka itu bisa ikut serta menjual YPR aja sih? Itu maksudnya. Jadi kalau catatan dari kami mungkin bisa dibahas mengenai bangunan kita coba telah bareng-bareng. Kemudian mengenai struktur dan lain-lain, apakah itu kemudian nantinya akan kembali untuk yayasan. Kemudian yang ketiga mungkin dengan uang tadi yang bisa kita kembangkan di kos-kosan apa itu bisa juga. Dan salah satu yang paling penting adalah manajemen bangunan gedung. Mungkin lantai 1 cari minimal, lantai 2 ASKO, lantai 16 farm atau amin atau apapun itu kayaknya kalau menurut kami mungkin sebagai masukan. Dan mungkin kalau sebagai untuk arsitek, gimana caranya bangunan itu bisa menghasilkan YPR bertumbuh ya, tumbuh tapi bisa menghasilkan. Karena jangan sampai yang kita yang bagus tadi untuk anak asuh, ya itu oke sih, tapi perlu kita telah baru lagi, apakah akan ada anak-anak asuh mungkin yang dari Sumatera Utara, dari mana ya, kemudian kita tarik bertumbuh, tapi itu tidak menutup kemungkinan. Itu balik ya. Ya. Saya pikir sementara jadi CSR Primordial memang berapa? CSR Primordial. Pertanyaan saya seberapa oke kamu dengan DP ini? Jadi tinggal ngajin proposal ya? Cuma 16 orang.